Jawa Tengah 2024-2029, Ahmad Lutfi terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah setelah memenangi Pilkada Jawa Tengah 2024. Mantan Kapolda Jawa Tengah yang berpasangan dengan Taj Yassin ini mendapatkan dukungan 59,14% suara dari total suara sah. Lalu, apa saja strategi dan juga langkah Ahmad Lutfi dalam membangun Jawa Tengah lebih baik? Ramadan bersama Toko kali ini saya spesial bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi. Apa kabar Pak? Bahasa Jawa sedikit-sedikit. Apa kabar Bapak? Api Pak. Pak, ini luar biasa di tengah Ramadan, puasa, saya lihat Bapak kesibukannya juga luar biasa. Biasanya ini apa Pak yang dilakukan? Ada roadshow kah? Seperti apa sih Pak biasanya? Selama Ramadan kita kebetulan yang pertama kita punya target ya. Kita mengunjungi di 30 kabupaten yang sudah kita laksanakan baru 6. Jadi 6 kabupaten kita lakukan eksplorasi program terkait Jawa Tengah. Kemudian di masing-masing desa, dari masing-masing kabupaten 2 desa. Kemudian kita lakukan diskusi dengan kepala dinas provinsi yang saya bawa ke sana. Kemudian kita lakukan diskusi juga dengan Forkominda kabupaten itu berada. Terus malam kita ketemu seluruh tokoh masyarakat. Ini semua untuk apa? Untuk agar kita tahu bahwa di sana itu perlu adanya suatu perhatian kita kepada masyarakat. Intinya itu. Pak, kalau misalnya ke daerah-daerah pasti banyak yang menarik ya Pak. Entah mungkin guyup bareng sama warga, kemudian diskusi, atau kalau bulan Ramadan buka puasa. Nah, yang menarik apa sih Pak kalau kemarin pas dari 6 daerah yang dikunjungi Pak? Kita jadi tahu ya permasalahan masyarakat di wilayah. Karena di masing-masing kabupaten kota punya karakter yang berbeda-beda. Termasuk ada yang berbeda, ada yang sama. Berbeda-beda terkait dengan potensi wilayah. Jadi potensi wilayah itu begini. Di masing-masing wilayah punya potensi desa, baik itu yang sifatnya ekonomi maupun pariwisata. Itu beda-beda. Terus dia punya kesamaan terkait dengan infrastruktur. Ada infrastruktur yang hampir rata-rata infrastruktur terkait dengan jalan, infrastruktur sekolahan, infrastruktur pertanian, itu perlu adanya datangnya kita untuk kita perbaiki. Dan ini menjadi program kita untuk meningkatkan swasembada pangan maupun mencerdaskan masyarakat kita di basis desa. Intinya itu. Menarik Pak, kan karena Bapak kalau saya lihat ini fokus ke infrastruktur, tadi swasembada pangan, sejauh ini juga sangat concern, apalagi bisa dikatakan Bapak jemput bola, langsung datang, melihat langsung, digerakkan langsung, apalagi dengan background Bapak tegas, langsung sat-sat. Itu gimana Pak sejauh ini progres ya infrastrukturnya dilihat dari beberapa daerah? Yang pertama, Jawa Tengah menjadi sentral pusat mudik nasional maupun regional ya. Dari Jawa Timur nanti ke tempat kita, Jawa Barat ke tempat kita, DKI ke tempat kita. Namanya juga Jawa Tengah yang tengah-tengah lah ya. Sehingga kita dengan Bupati Wali Kota sudah sepakat pada saat retret kemarin sudah saya gariskan. Minimal dalam rangka menyambut Ramadan, arus mudik dan balik, Jawa Tengah yang paling utama infrastruktur. Jadi infrastruktur jalan nasional maupun infrastruktur jalan provinsi, infrastruktur jalan kabupaten harus clear. Minimal tidak ada yang berlubang. Kalau retak, tambal. Dan kita punya waktu 15 hari. Dan kita sanggup. Sampai sekarang nasional 100%. Untuk jalan provinsi sudah 99%. Jalan kabupaten sudah 80 sekian persen, kurang sebentar lagi. Artinya dengan infrastruktur yang memadai, yang bisa dinikmati masyarakat,
masyarakat tidak akan komplain lagi bahwa oh sudah nyaman karena saya bayar pajak. Artinya dengan kolaborasi, artinya retret kemarin ini cukup ini ya Pak, banyak manfaatnya untuk bisa berkoordinasi, berkolaborasi, dan juga tadi semangat untuk benar-benar membuat koordinasi yang baik itu retret itu berguna ya Pak? Ya, dengan kebersamaan ya, minimal satu kita punya kebersamaan, ada tukar menukar informasi, kemudian kita tukar menukar terkait potensi wilayah, tetapi dengan kita bersama itu kita mempunyai apa ya, integrasi pemerintah pusat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota. Oke, Bapak ini program prioritas Bapak soal infrastruktur, terus juga swasembada pangan, apalagi saya menjadi concern dan juga tantangan bagi Pak Lutfi ini untuk bisa membuat Jawa Tengah ini semakin baik, semakin meningkat dari segala hal. Jadi angka kemiskinan Jawa Tengah itu kan 59,58, tinggi sekali. Sehingga mau tidak mau kita harus membuat layanan dasar itu terpenuhi untuk penduduknya. Layanan dasar apa? Yang pertama adalah bagaimana kebutuhan bahan pokok masyarakat terpenuhi. Dengan jalan kita lakukan operasi pasar dengan bantuan sosial yang kita beri kepada masyarakat. Kalau itu sudah, maka yang kedua adalah kesehatan. Karena kesehatan kita dekatkan kepada pelayanan kesehatan dari yang terkecil yaitu desa. Kita punya spelling itu spesialis keliling, di mana di seluruh rumah sakit provinsi sudah kita siapin mobil untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah, yaitu di tingkat desa. Di situ kita dapat melakukan pemeriksaan terkait penyakit yang menular, TBC, kemudian serviks, kemudian banyak yang kita lakukan sehingga masyarakat desa jadi terlayani adanya spesialisasi desa dokter di tempat kita. Kemudian yang ketiga, infrastruktur layanan dasar lagi sekolah. Kita punya SMA itu jumlahnya 2.870 SMA. Yang rata-rata 500 sekian itu rusak. Dan infrastruktur itu harus kita benahi, artinya kita bangun nanti sehingga anak-anak kita di tingkat SMA, SLTA, SLB yang menjadi tanggung jawab provinsi bisa kita laksanakan dengan kita bangun infrastrukturnya. Yang ketiga, infrastruktur swasembada pangan. Jadi embung, pertanian itu kan kuncinya di air. Kalau embungnya, maka saluran sekunder primer harus kita perbaiki, maka infrastruktur pertanian dari mulai air harus kita perbaiki. Termasuk tentu dari mulai bibit, kemudian tanam, kemudian pupuk, harus kita jaga sehingga hasil panen itu mempunyai daya guna. Termasuk nelayan infrastrukturnya kita bangun. Muara-muara yang menjadi pendangkalan muara, sudah kita petakan, ya dalam waktu 30 hari sudah terpetakan semua untuk kita lakukan eksplorasi untuk pendangkalan muara dan lain sebagainya. Ini semua untuk mengangkat bagaimana kemiskinan dengan begitu akan lebih terkikis kembali. Kita harus selalu ngopeni itu menjadi pelayan. Jadi kita itu ngopeni itu apa sih permasalahan masyarakat harus tahu. Setelah itu harus kita lakoni, kita selesaikan mereka. Karena sejatinya seorang pemimpin itu ya bukan penguasa, ya pelayan itu sendiri. Semoga Pak Gubernur ya, semoga ya lapangan kerja dikasih kemudahan. Harapannya ya semuanya lebih baik. Sekolah bisa gratis lah sampai SMA. Terus sebagai pimpinan bisa menampung aspirasi rakyat. Itu yang terpenting. Ya kalau saya pribadi sih lebih mudah cari pekerjaan sih. Semoga dibuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, perbaikan jalan diperbaiki lagi.
program-program Bapak dari infrastruktur sampai tadi pangan ini kan berjalan bisa dikatakan progresif gitu, cepat, agresif gitu di tengah-tengah masa jabatan Bapak. Sementara tantangan kita ketahui, efisiensi dan bencana bahkan baru-baru ini itu menjadi hal yang berat. Apa strategi Bapak sampai ini semua bisa berjalan dengan baik? Tantangan-tantangan besar yang mungkin menjadi polemik bagi daerah-daerah lain ini bisa diatasi begitu? Efisiensi itu tidak menghapuskan anggaran. Kita hanya merevisi. Jadi contoh misalnya Inpres nomor 1 itu kan perjalanan dinas kita kurangi 50%. Rapat-rapat kita efisiensi, tidak menggunakan rapat yang sifatnya membuat biaya besar. Kemudian anggaran-anggaran yang penggunaannya tidak berpihak kepada masyarakat, tidak struktur, harus kita kurangi, kita alihkan, dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung efisiensi itu tidak menghambat adanya pembangunan yang kita lakukan. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan integrasi. Jadi integrasi yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat yang nantinya program-program pembangunan di wilayah kita untuk kita tarik ke Jawa Tengah, kita kolaborasikan dengan para bupati wali kota sampai tingkat desa. Dengan begitu akan sinergi, satu tarikan nafas dalam rangka membangun itu secara bersama-sama. Karena sejatinya Pemprov itu tidak bisa berdiri sendiri, kita harus melakukan kerjasama dengan itu. Termasuk kita juga menggunakan pembangunan wilayah provinsi dengan partisipatif. Partisipatif apa? Via kampus kita ikutkan. Kemarin saya tanda tangan hampir 47 rektor universitas untuk kerjasama dengan kita. Kemudian dengan wirausaha, CSR yang kita bangun untuk apa? Untuk memberikan pembangunan kontribusi wilayah kita. Kadin, HIPMI sudah kita rapatkan. Sehingga bersama-sama mereka bisa membangun Jawa Tengah akan lebih bagus. Gitu. Kalau misalnya bencana, Bapak juga fokus kan kemarin-kemarin ini langsung jemput bola, datengin. Seperti apa Pak mitigasinya untuk misalnya daerah-daerah yang masih rawan bencana kayak banjir ataupun longsor di Jawa Tengah? Ya, ada 2 kemarin di wilayah Grobogan ya. Memang perubahan iklim dengan curah hujan yang tinggi sehingga infrastruktur terkait dengan tanggul tidak mampu. Saya sudah kerjasama dengan Kementerian PU, kemudian direkturnya Pak Dwi langsung turun sendiri sehingga bisa kita atasi. Karena itu sungai itu kan BWSO kewajiban daripada pemerintah pusat. Tetapi kita harus mendidik kepada masyarakat kita untuk di bantaran sungai, untuk tidak menanam, kemudian menggunakan sarana untuk berternak, sehingga akan merusak ekosistem yang itu kan. Termasuk program ke depan kita minta untuk normalisasi sungai-sungai di wilayah kita yang secara nasional menjadi kewajiban beliau, kita koordinasikan dengan kita. Sehingga ke depan tidak lagi terjadi adanya tanggul jebol, banjir, dan lain sebagainya. Berarti tegas ya Pak dengan semua sektor dan lini-lini, nggak ada pandang bulu gitu ya Pak. Pak, ini menarik kan Bapak visi misinya kalau nggak salah ngompeni ngelakoni. Ini sangat apa ya, singkat tapi maknanya luar biasa karena kata Bapak ini tidak bisa dipisahkan, bersinergi. Ini bisa dijelasin seperti apa sih Pak konsepnya? Konsep kita kalau kita harus selalu ngopeni. Ngopeni itu menjadi pelayan. Jadi ngopeni itu pelayan masyarakat. Ngelakoni harus bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Jadi kita itu ngopeni itu apa sih permasalahan masyarakat harus tahu. Setelah itu harus kita lakoni, kita selesaikan mereka. Karena sejatinya seorang pemimpin itu ya bukan penguasa, ya pelayan itu sendiri. Jadi pemimpin itu nggak akan seperti Ndoro, duduk kayak komando, apa-apa dilayani, tidak. Dia harus tahu permasalahan-permasalahan masyarakat terkecil, kemudian menyelesaikannya. Itu baru mimpin. Karena kita selalu harus tengah-tengah mereka. Makanya ya resikonya seorang pemimpin adalah pribadi-pribadi yang dikorbankan. Itu baru mimpin. Pribadi kan apa yang biasanya layah-layah ora iso. Yang biasanya harus jalan-jalan dengan anak harus mengorbankan untuk masyarakat. Harusnya begitu. Kalau enggak ya tidak usah jadi pemimpin. Untuk masyarakat yang akan mudik, Jawa Tengah menjadi titik jenuh. Oleh karena itu
eh, agar ngecek, recheck, final check kendaraan maupun fisik kita sehingga pada saatnya nanti bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana nih Pak cara Pak Lutfi membagi waktu? Ini kesibukannya luar biasa, padat, kemudian bagi waktunya dengan keluarga, dengan anak-anak tercinta. Seperti apa sih Pak? Ya, apa ya? Anak saya dua kan. Yang satu sudah mandiri, yang satu memang dengan saya terus. Maling, telepon, video call, baru kalau sempat ya jalan, patroli muter-muter, hanya itu aja udah hiburan. Apa Nggak ada yang spesial itu. Apa yang dikangenin Mbak anak-anak mungkin? Papa sibuk nih atau apa yang selalu? Enggak, dia tahu dia- kok, dia tahu kerjaan pengertian kita. berarti ya Pak ya? Jalan-jalan Pak, katanya fun fact-nya Bapak ke mall tuh jarang Pak, nggak tahu. Jarang. Itu gimana? Nah, biasanya Ya. cuma nganter anak gimana Pak ceritanya? Ya memang saya nggak pernah ke mall itu bisa dihitung jari. Seumur hidup berapa kali ke mall Pak? Ya kalau selama saya di Jawa Tengah Mbak tahu 3 kali atau 4 kali itu. Seumur hidup ya Pak, aduh. Kayaknya kalau itu Jadi saya kalau lebih suruh hatam Pak. mall Jawa Tengah itu di Semarang mana nggak tahu. Berarti nggak pernah Bisa- karena kerja tuh. Jadi kalau fashion pun juga Bapak Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Kalau fashionnya ala Pak Gup nih, Nggak ada ada. stylistnya Beliin sendiri nggak Pak? anak-anak. Ya. Ini stylenya sendiri Pak berarti? Ya begini aja. Senyamannya aja, Nyaman. tidak berbuah gitu? Nggak ada. Harus ini lebih kece nih Nggak harus ada, ini. nggak ada. Jadi senyamannya aja. Nyaman terus enjoy, tidak risih. Yang penting nyaman dipakai, Yang penting nyaman. jadi diri Pak Lutfi apa Ya. adanya. Berarti ke mall cuma 3 kali seumur hidup, itu juga nganterin anak ya Pak ya? Beranak, Nggak iya. pernah kemana-mana. Pak kalau Ramadan seperti ini, biasanya apa sih Pak? Mungkin yang dikangenin kalau buka puasa, kayak sama nggak sih kayak saya, gorengan, Ya, gorengan, atau kolak. kolak gitu, Ya, sama gitu, nggak sih Pak? sama, Apa sama Pak? aja. Sama aja Ya Pak? kita kolak. Heeh. gitu. Kolak, gorengan semua. Sama. Kalau sama nanti sama anak-anak ya hari raya atau apa itu seperti apa Pak, momen-momen Kita yang- ke neneknya ya, ke neneknya nanti sungkem. Dan kebetulan untuk tahun ini kan saya sudah nggak dinas di kepolisian ya. Mungkin kita sudah ada cuti, artinya sudah libur sesuai dengan ketentuan pemerintah. Waktunya libur gitu kan. Waktunya cuti. Kalau dulu kan masih ketergantungan Wah, terkait gitu. dengan dinas. Agak lebih fleksibel untuk itu kan. Tapi tetap tanggung jawab kita sebagai kepala daerah kan Tetap. representasi daripada masyarakat. Tetap kita melayani kebutuhan masyarakat. Pak ini luar biasa, untuk seorang Pak Gubernur pasti ada support system anak-anak dan keluarga. Ya. Seberapa pengaruhnya terhadap Pak Gub? Anak saya segala-galanya. Anak saya segala-galanya. Pada saat kita sudah lelah, capek, anaklah yang menghibur kita. Sudah ketemu dengan anak itu udah senang. Apalagi bercanda, tidur dengan anak. Sampai sekarang masih tidur? Masih. Oh iya Pak ya? Ya, kan kebanggaan saya anak saya. Kan kalau saya lihat Bapak cukup dekat dengan Ya. yang kedua ini ya Yang Pak? kedua. Dengan ada banyak foto dan momen-momen yang... Ya satu ya, anak saya yang nomor 2 itu kan disabilitas, kebutuhan khusus. Sehingga dia perlu perhatian kita tiap hari. Bentar lagi paling nelpon. Oh iya Pak? Lagi apa, ya ngapain, pulang enggak. Terus nanti saya tidur sama siapa, itu pertanyaan-pertanyaan rutin yang harus saya jawab. Dan dia sebagai kontrol saya. Sebagai kontrol saya untuk selalu ingat dengan yang di rumah. Jadi penyemangat. Ya, betul. Kalau lagi capek bareng sama anak-anak, Ya. jadi refresh lagi Pak. Selesai recharge itu lagi. barang itu kalau Kalau udah ditanya ketemu Pak Gub apa sih healingnya bareng sama anak-anak? Ya, bener, Pak? iya, nggak ada yang lain, Anak-anak. nggak ada. Nggak ada ya Pak. Iya. Jadi kalau bareng terus main, ditelepon setiap hari. Jadi anak saya senang itu sudah kebahagiaan bagi saya. Sudah itu sudah bahagia itu. Jadi si abang senang ketawa-ketawa, oh, itu sudah segala-galanya. Itu ngalai obat sembarang obat itu. Tidak perlu harus mewah, tidak perlu harus kemana. Dia senang aja. Misalnya pengen patroli naik mobil muter. Dia senang udah selesai itu. Sudah nggak pengen apa, nggak pengen apa-apa. Apalagi yang sifatnya harus punya kas gitu nggak ada. Romantis ya sih Pak sama anak? Ya kayak gitu aja.
Bisa I love you bilang kadang Iya. kayak gitu-gitu. Pak, makna Ramadan untuk Pak Lutfi itu Iya. apa sih Pak? Ramadan itu merupakan bulan yang penuh rahmat ya. Saat sekarang lah kita berkaca untuk memperbaiki baik sikap, perilaku, tutur kata, berhubungan dengan sosial, karena kita nanti akan kembali ke fitrah, kembalikan suci. Jadi yang puncaknya nanti pada saat bulan Idul Fitri. Artinya kita harus memperbanyak merefleksi diri agar lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Intinya itu. Oke, untuk pesan mungkin ke masyarakat Pak, karena kan Jawa Tengah kalau nggak salah prediksinya sekitar 17 juta lebih semua nanti akan ke sini. Seperti tadi yang Bapak bilang di tengah-tengah, pusatnya dari mana-mana ke sini. Apa nih Pak untuk masyarakat yang nanti udah siap-siap ingin mudik menyambut Ya. Lebaran? Untuk masyarakat yang akan mudik, paling tidak satu kita harus menyiapkan diri maupun kendaraan kalau itu pakai kendaraan. Jawa Tengah menjadi titik jenuh, oleh karena itu agar ngecek, recek, final cek kendaraan maupun fisik kita sehingga pada saat nanti bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kalau lelah, istirahat, kemudian ingat bahwa di rumah masih nunggu keluarga. Silakan berkuliner di wilayah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sudah banyak UMKM oleh-oleh tanpa harus memaksakan diri untuk berkendaraan secara maksimal ke daerah lain. Oke, terima kasih banyak Pak Gubernur. Semoga puasa kita lancar sampai 1 bulan, terus target-targetnya juga terpenuhi, apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tadi kita bisa kulineran ya Pak, kapan-kapan ya Pak, keliling-keliling aja saya Pak ya. Ya. Seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi, ngompeni, ngelakoni, artinya kita harus bersinergi melayani, kemudian juga memberikan solusi ya Pak untuk masyarakat. Dan semoga tadi harapan dan juga langkah konkret dari Pak Gubernur ini bisa menjadi harapan baru bagi masyarakat Jawa Tengah untuk lebih sejahtera dan juga lebih meningkat kehidupannya. Saya Novanantaka, sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak.